Sobat sahamku, di episode kali ini saya mengajak Anda kembali untuk menganalisa sebuah saham energi batu bara. Video ini adalah permintaan analisa atas valuasi perusahaan beberapa waktu yang lalu. Perusahaan dengan kode saham INDI adalah PT Indika Energy Tbk, sebuah perusahaan energi terpadu yang bergerak dalam penyediaan layanan dukungan energi. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 segmen. Pertama, sumber energi. Segmen ini berfokus pada eksplorasi, produksi dan pengolahan batu bara. Kedua, layanan energi, yang menyediakan layanan jasa, operasi dan pemeliharaan, pengadaan dan konstruksi, serta layanan logistik untuk industri pertambangan batu bara dan minyak dan gas bumi. Ketiga, infrastruktur energi, yang menyediakan kapasitas transportasi, logistik dan pembangkit tenaga listrik. Sedangkan persentase para pemegang saham perusahaan ini adalah PT Indika Inti Investindo yang menguasai 37,79% saham, kemudian PT Teladan Resources sebesar 28,08% dan masyarakat 33,99%. Sobat sahamku, apakah valuasinya masih murah atau sudah mahal? Untuk itu kita akan amati dari struktur aset dan modalnya, pendapatan serta laba perusahaan. Kemudian ekuitas dan rasio hutangnya, serta kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Mari kita mulai. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 ini, PT Indika Energy Tbk berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 46 triliun rupiah. Aset itu berupa aset lancar 21,332 triliun, kemudian aset tetap 24,687 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya rata-rata 1,7% per tahun. Akan tetapi di tahun 2023 ini, total aset perusahaan ini menurun 18,6% dari tahun lalu. Dari total aset yang dimiliki, PT Indika Energy Tbk mengalokasikan 43,9% asetnya untuk modal kerja atau ekuitas sebesar 20,234 triliun. Dari jumlah ekuitas yang digelontorkan, 50,2% adalah berbentuk kas atau setara kas senilai 10,175 triliun rupiah. Sedangkan rasio pertumbuhan ekuitas tiap tahun berkisar antara 10,9%. Sobat sahamku, beban liabilitas dan hutang perusahaan ini berada pada rasio rata-rata di 2,4 kali ekuitas. Tercatat dalam laporan keuangannya, sampai dengan kuartal kedua ini beban liabilitas perusahaan mencapai 25,785 triliun. Sedangkan rasio kemampuannya mengurangi beban hutang adalah 2,5% dari total liabilitas tiap tahunnya. Selanjutnya, mari kita amati pendapatan serta laba perusahaan ini. Sobat sahamku, dalam perjalanannya, PT Indika Energy Tbk berhasil membukukan pendapatan rata-rata tiap tahunnya sebesar 41,335 triliun, dengan rasio pertumbuhan sebesar 17,8% per tahun. Sedangkan sampai dengan kuartal kedua di 2023 ini, pendapatan Indika Energy telah mencapai 25,141 triliun. Dan jika disetahunkan maka pendapatan sampai akhir tahun adalah sebesar 50,283 triliun. Sayangnya, prediksi pendapatan di tahun ini menurun 26,3% dari tahun lalu. Dari pendapatannya, perusahaan ini menghasilkan rasio laba kotor rata-rata sebesar 22,5% atau sebesar 10,872 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan laba kotornya berada di angka 66,1%. Sepertinya lonjakan ini terpengaruh dengan melesatnya harga batu bara tahun lalu. Sobat sahamku, laba kotor perusahaan di tahun 2023 ini diprediksi sebesar 10,516 triliun atau turun 53,9% dari tahun lalu. Untuk laba bersihnya, PT Indika Energy Tbk diprediksi mencapai 2,698 triliun. Jumlah laba bersih ini juga diprediksi menurun 62,1% dari tahun lalu. Selanjutnya, mari kita amati besaran imbal hasil atas kinerja ekuitas ini dalam rasio ROE dan ROA-nya. Sobat sahamku, PT Indika Energy Tbk rata-rata sanggup memberikan return on equity sebesar 7,5% per tahun dan return on asset sebesar 4,3% per tahunnya. Sedangkan prediksi ROE sampai akhir tahun adalah sebesar 13,2%. Angka rasio ini turun 61% dari tahun lalu. Sedangkan return on assetnya atau ROA diprediksi sebesar 5,5% atau rasio ini juga turun 56,6% dari ROA tahun lalu.
Penurunan pendapatan dan laba ini disebabkan harga acuan sudah tidak setinggi tahun lalu. Selanjutnya, mari kita telusuri kemampuan perusahaan ini dalam menghasilkan laba bersih per lembar sahamnya, serta kekuatan apresiasi pasar terhadap kinerja perusahaan ini. Sobat sahamku, sebagai perusahaan TBK, PT Indika Energi Tbk diapresiasi oleh pasar dengan rata-rata harga 1.760 per lembar sahamnya, dengan P rasio 6,7 kali PBV 0,6 kali. Sedangkan rasio EPS rata-rata berada di Rp276. Sampai dengan kuartal kedua ini, EPS saham Indi mencapai Rp259, dan jika disetahunkan maka prediksi EPS-nya sebesar Rp518. Prediksi EPS ini 62% lebih rendah dari EPS tahun lalu sebesar Rp1.366. Pada saat video ini dibuat saham Indi diapresiasi di harga 2040 dengan PE rasio 3,9 kali. PBV 0,5 kali jika kita menggunakan EPS saat ini yang sudah disetahunkan. Namun, jika kita menggunakan EPS sampai dengan kuartal kedua saja, maka posisi P rasio saat ini berada di 8 kalinya. Artinya P rasio saat ini 44,2% lebih tinggi dari P rasio rata-rata di 5,5 kali. Saya akan mengajak Anda berspekulasi jika prediksi EPS sampai akhir tahun tercapai. Maka, harga 2.820 dengan P rasio 5,5 kali adalah target mudah sebagai harga wajar saham Indi. Sebagai catatan, di samping rasio EPS, rasio lain seperti rasio hutang, harga acuan batu bara yang berubah tiba-tiba, akan membuat pasar kembali berspekulasi kembali tentang valuasi harga wajarnya. Demikian analisa saham PT Indika Energi Tbk, semoga bermanfaat, salam investasi.